Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di Lucy Channel. Kali ini Lucy akan berbagi tips gimana sih cara menjadi orang yang sukses. Jadi sebelum kita lanjut ke videonya, seperti biasa kalian bantu support aku dengan cara like, comment, and subscribe, dan share linknya ke teman-teman kalian ya. Makasih. Dan jangan lupa nyalain juga loncengnya supaya kalian dapat notifikasi saat aku upload video baru. Makasih ya. Cara menjadi sukses. Siapa sih yang gak mau sukses? Pasti semua orang berimpian menjadi orang yang sukses. Oke, sebelumnya aku mau bertanya ke kalian, gimana sih, apa sih menurut kalian sukses itu? Definisi sukses menurut kalian itu apa? Silakan tulis di komen di bawah ya. Ya, sukses adalah bahasa Inggris ya, yang diindonesiakan menjadi sukses. Artinya apa? Artinya adalah berhasil. Berarti sukses adalah merupakan sebuah keberhasilan ketika orang kayak orang bilang kayak sukses on the top. Sukses ketika kita udah ada di atas. Menurut aku sukses itu bukan berarti kalian yang berdasi sama bahunya berbintang, nggak gitu. Bukan berarti sukses nggak perlu tentang hal itu. Sukses punya banyak arti. Sukses bisa kita maksudnya menurut aku itu sukses ketika kita mampu berhasil melakukan sesuatu yang ingin kita lakukan, kayak gitu. Misalkan kita mau membahagiakan kedua orang tua, kita berhasil nih mencapai itu. Menurut aku itu adalah sebuah kesuksesan. Nggak melulu sukses itu ketika kalian udah punya uang banyak atau kalian udah menjadi seorang yang besar. Nggak melulu tentang itu, tapi kita tak dipungkiri setiap orang mempunyai impian yang besar untuk menjadi seseorang yang sukses. Tips sukses yang pertama dari aku adalah tetapkan tujuan. Kenapa? Ya, yang namanya hidup kita harus butuh tujuan ya. Dari mulai kita kecil sampai kita dewasa itu pasti ada step by stepnya, dan ada masanya ketika kita itu menuju tujuan. Apa sih yang kita cari tujuannya? Kita misalkan kita bertujuan untuk sukses menjadi seorang pilot, misalkan kita ingin sukses menjadi seorang pengusaha, misalkan kita ingin sukses menggapai cita-cita yang kita impikan gitu. Kayak modal kita dari kecil sampai dewasa itu kita kan berproses ya. Kita dari bayi, kita jadi anak-anak, kita jadi remaja, kita jadi dewasa seperti sekarang kan. Nantinya juga ada tahap lagi, kita udah menjadi tua kan. Jadi segala sesuatu itu kalian harus punya tujuan. Tapi di balik tujuan itu kembali lagi itu ada proses dari awal. Nggak langsung kalau kita naik tangga itu nggak langsung ke atas. Beda kayak lift. Kita kalau tangga itu pasti kita harus melangkah demi melangkah sampai kita nyampe ke atas. Tips yang kedua adalah kalian harus fokus terhadap tujuan tersebut. Misal jangan bercabang-cabang. Oke, kita punya banyak keinginan, punya banyak cita-cita, tapi kita gimana caranya? Kita harus cari yang fokus. Nah kan kita fokus menjadi pengusaha. Kita pikirkan kita mau usaha apa. Misalkan kita mau usaha jualan cake, misalkan kita mau usaha jualan makanan ringan gitu, jajanan masa kini misalkan, kayak banyak ya contohnya. Misalkan kita mau punya usaha minuman misalkan, banyak. Dan jika kita ingin jadi pengusaha misalkan kan, contohnya kita harus fokus. Kita mau jadi pengusaha itu kita harus nyiapin apa aja. Misalkan kita harus nyiapin modal, kita harus bisa masak. Misalkan kalau kita di bidangnya kuliner, kalau misalkan kita mau buka online shop, kita harus
punya kenalan supplier karena kita dapat dari mana gitu kan kalau barang-barangnya, kecuali kita ingin pengusaha dari nol, kita yang produksi sendiri, kita yang memasarkan kayak gitu. Misalkan fokus, misalkan ada yang punya cita-cita nih, misalkan mau cita-citanya mau jadi dokter, dari sekarang belajarlah banyak, baca buku tentang biologi, tentang IPA pastinya ya kan. Kalian harus mengerti farmasi, misalkan harus belajar yang rajin biar dapat kesempatan kuliah untuk kedokteran kan. Kedokteran kan itu kan lumayan mahal ya biayanya ya. Gimana caranya dapat beasiswa kedokteran, misalkan mau jadi polisi, misalkan polisi kan ada tahap-tahap seleksinya kan, dari awal dites sampai kalian dapat kan. Nggak semuanya polisi itu mengeluarkan biaya banyak. Buktinya teman-teman aku yang jadi polisi itu tanpa mengeluarkan sepeser pun, mereka tes murni dan mereka udah jadi polisi beneran sekarang. Tapi kembali lagi aku bilang, fokuslah kita. Misalkan kalian pengen jadi YouTuber, fokuslah bikin konten. Pengen jadi selebgram, carilah sesuatu yang menarik kayak gitu. Intinya segala sesuatu itu kita harus fokus, kita harus jangan bercabang-cabang. Maksudnya kita fokus sama itu, ya itu kita kerjain, kita geluti, misalnya kayak gitu. Tips selanjutnya adalah pantang menyerah, karena setiap kita ingin mencapai tujuan, kita harus melewati prosesnya dulu. Gak semuanya prosesnya itu mulus ya, karena di kita berjalan aja itu ada, di jalannya itu ada yang jalannya lurus, ada yang belokan, ada tanjakan, ada turunan, ada jalan yang berlobang, yang tidak rata. Ketika kita naik bukit misalkan, itu nggak selamanya mulus langsung naik gitu, enggak. Kita melewati mendaki dari awal, yang capek-capeknya lah, rasanya mau nyerah lah, mau turun lah, misalkan kayak aku mau naik bukit kan nggak biasa kan, dan rasanya aku mau turun deh, tapi kita harus semangat. Oh iya, tujuannya adalah di puncak. Ketika udah nyampe puncak, kita udah menikmati pemandangan nih di atas bukit, aduh lelahnya kebayarkan beneran, aku udah ngalamin. Itu kita nggak boleh menyerah, karena kita harus siap menghadapi yang namanya kegagalan. Percayalah, kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Itu kata-kata yang udah sangat familiar ya yang kita dengar. Jadi kita tidak boleh takut gagal, karena segala sesuatu itu memang nggak ada mulus, nggak ada yang instan. Kita masak mie Indomie aja sebenarnya tulisannya mie instan, nggak instan itu. Kita harus masak air dulu lah, patengin minyak dulu lah, baru nuangin bumbunya. Itu kan proses sebelum kita masuk ke mulut, itu kan ada prosesnya. Jadi segala sesuatu itu kembali lagi kita harus menikmati prosesnya, jangan menyerah. Walaupun kita pernah down, berusaha untuk memotivasi diri kita sendiri, atau kita cari motivasi. Misalnya kita kalau ada orang tua, teman, kita butuh motivasi. Terus kalian juga harus percaya diri. Kalian harus percaya diri. Kenapa? Karena kalau kita nggak percaya diri, kalian pengen melakukan sesuatu, ya kalian belum apa-apa, takut nanti gagal, itu nggak boleh kayak gitu. Jadi kita harus percaya diri, kita harus percaya dengan kemampuan kita. Kalau kita itu bisa, kita punya kemampuan, kita itu istimewa. Jadi kalau kalian susah untuk percaya diri, kalian bisa nonton video aku yang ini, cara meningkatkan kepercayaan diri. Nanti aku taruh linknya di bawah ya. Tips selanjutnya adalah kalian harus keluar dari zona nyaman. Yang selama ini mageran, males-malesan, itu stop deh, jangan banget itu. Kalau orang sukses itu nggak ada yang namanya mager, males, dan nggak mau susah-susah, maunya seneng-seneng aja, nggak mau dinasehatin orang. Misalkan ketika dapat ujian, atau kita dapat kegagalan, atau kita dapat sesuatu yang di luar ekspektasi kita, ada faktor eksternal lah, misalkan kita nggak suka, misalnya dibilang, kalau misalnya ada yang nasehatin, misalkan kita ada yang misalkan bilang, kalau kamu mau sukses jangan kayak gini, kamu harus
memang benar, kamu harus keluar dari zona nyaman kamu. Nggak mungkin orang sukses itu rebahan mulu kecuali udah jadi sultan ya kalau bahasa sekarang. Uangnya udah banyak gitu kan. Kita harus berusaha, kita harus usaha keras gitu, karena segala sesuatu yang dicapai itu nggak mudah. Nggak mungkin kita ngelihatnya sesuatu itu seorang udah dapat sesuatu yang dia udah banyak banget uangnya, dia udah banyak banget itu keberhasilan di luar sukses. Kalian nggak tahu di balik behind the scene-nya, di belakang itu ada suatu proses yang panjang yang mereka lalui. Jadi kita pun harus sama, kita harus menikmati proses. Kita nggak boleh berada di zona nyaman terus, nggak boleh males-malesan, nggak boleh mager-mageran. Kita harus berdiri tegak sekarang kayak gitu. Tips selanjutnya adalah memiliki target. Kenapa? Karena kalau kita melakukan sesuatu itu harus kita target. Karena kita misalkan mau mengerjakan usaha, misalkan saya bikin cake, targetnya kalian harus bisa bikin cake. Misalkan kalian udah belajar hari ini, besok paginya atau sebulan misalkan atau seminggu, kalian harus punya target. Aku udah harus bisa bikin cake, jadi aku bisa bikin usaha cake. Aku mau bikin usaha, bikin minuman, aku harus bisa ngeracik minuman itu selama berapa hari. Misalkan aku ikut lesnya atau kita ikut kursusnya misalkan kayak gitu. Kita harus berusaha, kita apa sih usaha kita harus punya target. Pokoknya kita harus ketika kita udah memilih satu, kita harus target. Misalkan kayak kita mau tes, misalkan apapun kuliah kayak menjadi polisi, kayak kita harus punya target. Aku harus bisa jadi polisi, aku harus bisa kayak gitu. Pokoknya diterapkan dalam diri kita itu, kita harus bisa, karena kita harus fokus mencapai tujuan kita tadi. Kita harus menargetkan tujuan kita tadi. Tips selanjutnya adalah kalian harus punya pengetahuan tentang yang kalian ambil. Kita segala sesuatu kalau tanpa ilmu itu susah, karena tergantung kita harus bisa mempelajari ilmu tersebut. Kita harus tahu, setidaknya kita tahu kita pengen jadi ini, kita harus tahu. Kita pengen jadi polisi, kita harus tahu polisi itu untuk apa gitu. Tips selanjutnya adalah kalian harus bisa menabung, memanage uang. Kita nggak boleh boros-boros. Kita kalau mau sukses itu kita harus bisa menabung. Kita harus bisa menabung. Kita harus mengutamakan kebutuhan, lagi-lagi kebutuhan, menyampaikan keinginan. Kecuali kita ada rezeki lebih, kita boleh senang-senang, kita kita menikmati hasil dari hasil keringat kita, itu boleh banget. Tapi ketika kita memutuskan untuk sukses, kita harus bisa mengontrol diri, kita bisa menghargai hasil dari kerja keras kita. Kita harus menikmati hasilnya, bukan hanya untuk sekarang, tapi untuk 10 atau 20 tahun ke depan. Karena gak selamanya kan kita remaja kayak gini, kita bisa dewasa, kita akan menikah, kita akan punya keluarga, kita akan menjadi tua kan. Semuanya kan berproses, dan kita juga akan meninggal. Itu kan roda kehidupan itu terus berjalan kayak gitu. Kita nggak mungkin berdiam diri di tempat, kita harus maju jalan. Ketika kita melakukan sesuatu, kita harus fokus dan tetapkan targetnya. Kita harus bisa memanage pendapatan yang kita dapat, uang misalkan kan. Kita harus bisa memanage waktu, kita harus bisa membagi waktu, dan segala sesuatu itu lakukan dengan disiplin, bertanggung jawab, dan kalian harus fokus. Jadi ketika kita ingin sesuatu, kita harus fokus, kita harus bisa mencapai hal yang kita targetkan, yang kita tujuan kita itu apa. Segala sesuatu butuh doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Lagi-lagi aku bilang ini, duit, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Dan ketika kita udah berusaha banget, kita udah ikhtiar segala macam, kita jangan lupa kita harus meminta kepada Sang Pencipta, sang
pemilik segala-galanya. Jadi kita harus tetap jangan lupa itu, kita udah berusaha, kita harus tetap berdoa, kita tetap minta kepada yang pemiliknya. Dan pesan aku, ketika kita udah di atas, jangan pernah sombong, jangan pernah lupa dengan orang yang ada di belakang kita, yang mendukung kita, yang ngasih nasihat kita, yang benar-benar nge-support kita, terutama keluarga. Jangan pernah lupa. Jadi kalian ketika kita udah sukses, kita jangan lupa dengan teman lama, jangan lupa, kita harus ingat sama mereka. Walaupun kadang ada misalkan kita ketika kita udah di atas, kita jangan sampai kita ngerasa bahwa kita gini loh aku, ini aku udah hebat gitu. Jangan, kita tetap harus rendah hati seperti padi, semakin tinggi semakin merunduk gitu. Itu ya kurang lebih ya. Jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita harus tetap, jangan lupa bahwa kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kita adalah makhluk sosial. Oke, sekian dulu video dari aku, tips dari aku cara menjadi orang yang sukses. Semoga kalian, jika kalian punya cerita tentang kalian mencapai sesuatu, itu kalian boleh banget cerita di kolom komentar dengan bahasa yang sopan. Kita sama-sama sharing, kita sama-sama belajar, berbagi pengalaman kepada teman-teman. Aku juga bukan orang yang benar-benar udah sukses atau gimana, enggak. Aku juga masih orang biasa. Misalkan aku juga masih cuman ingin berbagi, kita sama-sama memotivasi, aku memotivasi diri sendiri dan motivasi kalian, dan kita sama-sama belajar gitu. Kita saling sharing. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share link video aku ke teman-teman kalian di sosial media kalian, supaya manfaatnya juga didapat oleh teman-teman kalian juga. Dan jangan lupa jadi teman aku di Instagram @lucy.lucy_ dan di Facebook @lucy_lucy. Terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.